Shalom, selamat datang kembali di ibadah sekolah minggu GKII Sudiang. Apa kabar adik-adik? Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah, yang menonton online kita pada saat ini dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dalam keadaan yang sehat bersama keluarga yang ada di rumah. Adik-adik, kita hari ini bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan bagaimana Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Mari bersama kita memuji Tuhan sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada Tuhan dengan lagu yang berjudul Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Puji Tuhan, adik-adik, mari kita berdoa membuka ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dan terima kasih juga karena Tuhan sudah mengumpulkan kami walaupun kami di tempat kami masing-masing secara online, tetapi kami bersyukur karena adik-adik ataupun kami bisa bersama-sama kembali untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dan belajar bersama-sama tentang Tuhan pada hari ini. Tuhan berkati ibadah sekolah minggu kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga dapat berakhir dengan keadaan baik. Itu semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami buka ibadah sekolah minggu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Cime. Dan sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, mari bersama kita memuji Tuhan, kita bernyanyi bagi Tuhan dengan lagu yang berjudul Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo adik-adik yang ada di rumah, sudah siap mendengar cerita firman Tuhan hari ini? Namun sebelum kakak cerita firman Tuhan hari ini, kakak mau bertanya soal cerita minggu lalu. Ayo, siapa yang masih ingat ya ceritanya itu tentang apa? Ayo. Nah, betul sekali. Ceritanya tentang Tuhan Yesus menyembuhkan tangan seseorang yang mati di dalam rumah ibadat pada hari Sabat. Nah, bisa dikatakan tangan orang tersebut tidak dapat digunakan lagi. Namun Tuhan Yesus berkata, "Ulurkanlah tanganmu." Maka orang tersebut mengulurkan tangannya dan Tuhan Yesus menyembuhkan tangannya yang mati itu. Nah, hari ini tak kalah serunya, kakak akan cerita tentang Tuhan Yesus yang menghibur Maria dan Marta yang ditinggalkan oleh Lazarus akibat sakit dan akhirnya Lazarus mati. Namun terlebih dahulu, mari kita berdoa. Ayo adik-adik di rumah, kita berdoa, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Kakak pimpin kita dalam doa ya, kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena di minggu ini kami diberi kesempatan lagi anak-anak-Mu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun terlebih itu Tuhan, kami datang berserah kepadamu, biar Tuhan yang menolong kami agar kiranya kami siap mendengarkan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan kiranya Tuhan firman-Mu dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami dan berbuah terlebih dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ini kami dalam nama anak-Mu Kristus Yesus kami datang berdoa. Amin. Adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik di rumah ketika lagi bersedih atau lagi menangis atau dalam keadaan sulit, tiba-tiba ada seseorang yang menghibur adik-adik di rumah? Pasti senang kan? Apalagi yang menghibur kita itu adalah orang yang kita kasihi, yaitu orang tua, saudara-saudara kita, atau teman-teman kita. Yang menghibur kita dan membuat kita bersuka cita, membuat kita semangat lagi, membuat kita bergembira lagi. Nah, hari ini kakak akan bercerita tentang tema Tuhan Yesus menghiburku, seperti yang kakak katakan tadi ya, yang terdapat dalam Yohanes 11 ayat 33 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Nah, di dalam cerita tersebut ada 3 orang bersaudara ya, yang tinggal di Betania, yang namanya Maria, Marta, dan Lazarus. Lazarus, saudara Maria dan Marta ini sedang sakit. Nah, karena sakit yang dia deritanya, akhirnya dia mati atau meninggal. Maria dan Marta sangat sedih karena ditinggalkan oleh orang yang ia sangat kasihi. Kepergian Lazarus yang sudah meninggal itu terdengar oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendengar kabar duka cita tersebut dari Marta dan Maria, bahwa saudara yang mereka kasihi telah meninggal, dan Tuhan Yesus pun datang mengunjungi mereka. Ketika Maria dan Marta tahu bahwa Tuhan Yesus itu datang, Marta datang menghampiri Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus ada di sini, pasti Lazarus tidak akan meninggal." Namun Tuhan Yesus menjawab, katanya, "Saudaramu akan bangkit." Karena Tuhan Yesuslah kebangkitan dan hidup asal kita percaya kepada Dia. Adik-adik, kepergian Lazarus membuat Tuhan Yesus turut merasakan kesedihan dan kesulitan yang Marta, Maria, dan keluarga alami. Tuhan Yesus turut menangis, Tuhan Yesus turut bersedih, Tuhan Yesus turut berduka cita atas kepergian Lazarus ini. Namun, kehadiran Tuhan Yesus pada saat itu juga membawa penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, termasuk saudara-saudara Lazarus, yaitu Marta dan Maria. Tuhan Yesus menyatakan kuasanya dengan membangkitkan atau menghidupkan Lazarus yang awalnya meninggal dan akhirnya dihidupkan kembali oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, kesedihan Marta dan Maria yang ia alami, Tuhan Yesus pun turut merasakannya. Tuhan Yesus membangkitkannya dan membuat hati saudara-saudaranya, keluarganya, yang awalnya bersedih menjadi bahagia dan bergembira atas hidupnya kembali Lazarus. Adik-adik, siapa di sini yang sedang sedih? Ayo, siapa yang sedang sedih? Nah, dari cerita kita hari ini, kita belajar bahwa Tuhan Yesus turut merasakan apa yang kita rasakan juga di dalam kesusahan yang kita alami. Namun juga tak hanya itu, bahwa Tuhan Yesus memberikan penghiburan sejati atas setiap kesedihan, kesulitan yang kita alami. Penghiburan sejati tersebut berasal dari Allah.
Allah mengerti dan melihat apa yang kita hadapi. Contohnya, sekarang di masa pandemi ini kita banyak merasakan kesulitan, terlebih dalam hal belajar. Karena corona, kita terpaksa harus belajar di rumah yang belajarnya sangat terbatas. Atau secara ekonomi keluarga, kita mengalami kekurangan sehingga keperluan kita sehari-hari tidak cukup. Kita bersedih, kita merasa kesulitan. Namun, adik-adik yang perlu kita tahu dan percaya bahwa Tuhan Yesus pun juga turut merasakan kesulitan dan Dia memberikan penghiburan sejati bagi kita, bagi kakak dan adik-adik yang ada di rumah. Dia memberikan sukacita, damai sejahtera kepada kita. Dan apapun kesulitan yang kita alami, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus di dalam doa. Dan Dia akan memberikan penghiburan bagi kita, anak-anaknya. Kesedihan, kegelisahan, kesulitan, Tuhan Yesus ganti dengan penghiburan, sukacita, dan damai sejahtera. Jadi, adik-adik, jika ada yang bersedih, apa yang adik-adik lakukan? Seperti cerita kita tadi. Kalau kakak sih pastinya kalau bersedih kakak akan datang kepada Tuhan lewat doa. Adik-adik di rumah pun juga kalau dalam keadaan sedih, keadaan sulit datang kepada Tuhan lewat doa. Meminta penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, siapa di sini kalau sedih akan datang kepada Yesus? Ayo angkat tangannya. Kalau kakak akan datang kepada Tuhan Yesus dalam keadaan sedih. Dan tak hanya itu, tak hanya dalam keadaan sedih, kakak juga akan datang dalam keadaan yang penuh sukacita dan senang kepada Tuhan Yesus. Karena yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Penghibur kita dalam keadaan apapun yang kita alami. Nah, sebelum kita mengakhiri cerita firman Tuhan pada hari ini, mari kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah belajar dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan bahwa apapun yang kami alami di dalam kehidupan kami percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dan turut merasakan setiap kesulitan, kesedihan yang kami alami. Dan Tuhan Yesus juga menghibur kami, memberikan penghiburan sejati dalam kehidupan kami, mengganti segala kegelisahan, duka cita, kesedihan dengan damai sejahtera, sukacitamu, dan semuanya itu Tuhan, Engkau memberkati dan menolong kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami yang ada di rumah, adik-adik sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan terus Engkau menghibur mereka dalam setiap kesulitan, kesedihan, atau apapun yang mereka alami di dalam kehidupan mereka masing-masing dan di dalam keluarga mereka. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan berdoa. Nanti kakak yang akan pimpin kita dalam doa. Tapi sebelum itu, mari bersama kita memuji Tuhan dan kita bernyanyi bagi Tuhan dengan lagu yang berjudul Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
Mari kita berdoa, kakak pimpin kita dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena pada hari ini kami bisa terus bernyanyi bagi Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang sungguh memberkati kami dan memberikan kami banyak pelajaran bagaimana Tuhan selalu menyertai kami di saat keadaan sedih maupun senang. Tuhan juga turut merasakan dan Tuhan mengerti isi hati kami. Pada saat ini kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk adik-adik kami yang ada di rumah. Tuhan tolong mereka dalam masa tumbuh kembang mereka, Tuhan berkati, dan juga Tuhan berkati dalam aktivitas bermain mereka, Tuhan berkati dalam pendidikan juga, Engkau memberkati mereka. Bahkan untuk kedua orang tua yang dalam pekerjaan, Engkau berkati mereka, dalam segala usaha pekerjaan mereka, Tuhan kiranya melindungi dan menyertai selalu mereka. Kami terus berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah juga bersama keluarga, supaya mereka diberikan kekuatan, Tuhan berikan perlindungan, bahkan Tuhan berikan kesehatan di tengah pandemi yang pada saat ini sedang terjadi di dunia kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah tolong kami, karena Tuhan sudah jaga kami, bahkan untuk adik-adik kami yang ada di rumah, Tuhan sudah menyertai mereka. Tuhan berkati setiap kami pada saat ini, kiranya apapun yang kami lakukan hari ini, itu semua hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Mari bersama kita bernyanyi bagi Tuhan dengan lagu yang berjudul Allah itu baik. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Itu baik bagiku. Baiklah adik-adik, kita menutup ibadah kita dengan berdoa. Kak pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga kami boleh berada di akhir. Itu semua berkat anugerah Tuhan. Kiranya apapun yang sudah kami lakukan pada hari ini, itu semua hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Baik melalui cerita firman Tuhan, bahkan melalui puji-pujian kami atau nyanyian kami. Kiranya itu semua hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan berkati adik-adik yang ada di rumah bersama keluarga. Tuhan berkati mereka dalam segala hal yang mereka rencanakan dan mereka lakukan. Kami tutup ibadah sekolah minggu kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan.